Halo Noobs, saya Dimas dari idealegend.com. Pada hari ini kita mereview sebuah keyboard wireless merek Logitech dengan produk name K380 yang dimana keyboard ini merupakan keyboard wireless yang sangat worth it bagi kalian yang memiliki 3 device sekaligus dan memiliki keinginan untuk mengetik keyboard dengan pengalaman yang berbeda. Lantas bagaimana sih review tentang pemakaian Logitech K380 ini? Yuk kita lihat sekarang. Logitech K380 merupakan sebuah keyboard wireless atau keyboard tambahan untuk produk elektronik seperti penggunaan iPad atau tablet atau laptop atau mungkin HP, yang dimana keyboard ini sangat support sekali dengan berbagai macam device yang dia memiliki Bluetooth di sana. Nah, keyboard K380 dia tidak full panel, melainkan hanya half, ini setengah, jadi hanya ada tombol-tombol seperti biasa, tombol function juga ada, tapi tidak ada tombol numbering di sebelah kanan. Hal ini membuat ukurannya semakin compact dan semakin ringkas. Untuk bobotnya sendiri, ini juga cukup bisa dikatakan berat, ini kurang lebih 400-500 gram. Dan juga keyboard K380 ini menggunakan baterai tambahan, baterai eksternal dengan baterai yang berjumlah 2 biji di sana. Dan juga baterai K380 ini juga tersedia ketika kalian membeli produk tersebut. Nah, yang berikutnya, Logitech K380 ini memiliki experience ketikan yang cukup nyaman ya, karena memang dia bukan taktikal dan tidak terlalu berisik. Hal ini membuat ketika kalian mengetiknya ini juga cukup nyaman untuk digunakan di perpustakaan ataupun ruangan-ruangan tertutup seperti ruangan meeting atau lain sebagainya. Dan bahkan ketika kalian mengetik ini nggak terlalu terdengar banget sih. Jadinya memang kalau misalkan bisa disandingkan, ini mungkin mirip-mirip keyboard laptop yang mungkin agak sedikit menonjol lagi tombolnya si buttonnya ini gitu. Nah, lantas apa sih kelebihan dari Logitech K380 ini? Kelebihannya yang paling mendasar ialah dia sangat support terhadap berbagai macam produk, berbagai macam device-device yang kita miliki. Contoh di sini saya memiliki iPad, saya memiliki laptop, dan saya memiliki HP. Nah, kalau keyboard K380 ini, dia ini bisa mengkoneksikan semua ketiga device saya ke satu keyboard ini dengan cara menggunakan manfaat function 1, function 2, function 3. Ini definisinya bukan dipakai bersamaan ya, Noobs. Tapi ketika kalian memiliki 3 device, kebetulan mungkin ngetiknya berbarengan, ya cuman siapa sih yang ngetiknya berbarengan? Cuman siapa tahu ada. Jadi kalian tinggal mengubah caps aja di sini. Tinggal misalkan tombol 1 di sini, kelihatan nggak ya? Tombol 1 di sini untuk iPad saya, tombol kedua di sini untuk HP saya, tombol ketiga di sini untuk laptop saya. Nah, ini terkoneksi dengan mudah tanpa perlu kalian menghubungkannya lagi secara manual lewat settingan Bluetooth, enggak. Tapi ketika kalian masih awal-awal kali mendata keyboard ini ke device kalian, pasti kan ada registrasinya. Cuman ketika kalian sudah didaftarin ke pengaturan, ini udah easy going aja, tinggal tinggal seletin aja sebelah kanan. Nanti dia ada redup-redup di sini. Nah, nanti ada tombol putih-putih nyala di sini. Terus udah deh, tinggal ganti function 1, 2, atau 3. Yang berikutnya, harga dari keyboard ini. Harga keyboard ini juga cukup lumayan ya. Berkisaran 350 sampai dengan 400 tergantung marketplace yang kalian gunakan. Namun memang keyboard ini menurut saya memiliki pemakaian yang cukup jangka panjang. Karena kenapa? Karena keyboard K380 saya ini sudah hampir berumur 1 tahun dan masih cukup nyaman digunakan, dan bahkan Logitech sendiri memberikan garansi hingga 1 tahun apabila keyboard ini memiliki kendala seperti tombolnya tidak bisa ditekan atau mungkin tombolnya macet dan sebagainya. Itu diklaim garansinya oleh Logitech. Sementara keyboard-keyboard lain mungkin sangat jarang ya. Kelebihan yang berikutnya ialah Logitech ini juga
memiliki beberapa function seperti dia ada tombol pengaturan volume dinaikkan atau volume diturunkan, terus juga ada mute, ada pause and playback, dan juga ada fungsi untuk menduplikat dan fungsi home untuk di iPad atau mungkin di HP kalian. Dan juga memang di sini tidak khusus spesialis untuk ini ya Windows ya, tapi dia ada start atau alt option seperti yang ada pada laptop MacBook. Oh ya, keyboard ini juga support dengan MacBook ya. Jadi dia ada komennya di sini, ada logo komen di sini. Tentu saja tak ketinggalan arrow. Nah, keyboard K380 ini dia memiliki distance range penggunaan hingga 10 meter tanpa menggunakan kabel, karena memang keyboard ini dikoneksikan secara Bluetooth dan kebetulan Bluetoothnya juga sudah Bluetooth versi kelima ya, sehingga sangat minim sekali delaynya dan juga cukup panjang untuk bisa keyboard kalian diposisikan di mana saja, baik itu berjarak 1 hingga 2 meter. Cuman nggak mungkin sampai 5 meter atau 10 meter ya. Nah, yang berikutnya, keyboard K380 ini juga cukup mudah untuk disimpan di dalam tas karena bentuknya yang sangat ringkas. Jika ini di jari saya, ini sejengkal lebih dikit aja, ini udah dapat. Nah, sehingga memang ketika kalian punya iPad dan punya keyboard, ini memang harus dibawa secara terpisah. Memang tidak cukup untuk ini ya, cukup efisien. Tapi kalau menurut saya, ketika kalian menggunakan tablet untuk aktivitas kuliah atau sekolah kalian dan ada kebutuhan untuk mengetik, menurut saya keyboard K380 ini juga cukup worth it untuk digunakan mengetik, apalagi dengan suaranya yang cukup ringkas. Berikutnya, bagaimana sih pengalaman ketika kalian mengetik di keyboard K380 ini? Menurut pengalaman saya pribadi, ini keyboardnya mirip dengan keyboard pada umumnya yang tidak taktikal atau bukan mechanical keyboard. Jadinya dia memang space antara permukaan dengan tombolnya itu juga cukup pendek, dan juga ketika kalian mengetik tidak ada tidak ada bunyi tactile atau feedback yang cukup istilahnya cukup berisik, dan juga memang experience-nya juga cukup enak ya untuk ditekan. Tapi perlu diingat juga bentuk tombol dari Logitech K380 ini adalah lingkaran, yang dimana saya sendiri mungkin perlu pembiasaan sedikit, mungkin beberapa jam untuk bisa memahami karakteristik keyboard ini. Tapi setelah kalian sudah terbiasa dengan keyboard ini, saya rasa sih sudah mudah-mudah saja. Dan juga perlu kalian perhatikan bahwasannya keyboard ini memiliki ukuran huruf yang cukup kecil ya. Jadinya ini tombol ini juga cukup kecil karena memang bulat juga. Apakah ini saya aja atau mungkin teman-teman juga ngerasain ini agak kecil, sehingga dengan jari saya yang besar ini juga nggak cukup worth it sih. Cuman ya kalau menurut saya ini hanya pembiasaan saja. Ini kembali lagi kepada preferensinya masing-masing. Menurut saya keyboard ini diperuntukkan untuk siapa sih? Nah, menurut saya sendiri keyboard ini diperuntukkan untuk bagi kalian yang memiliki device yang berjumlah lebih dari satu. Contohnya saya memiliki iPad, saya memiliki laptop, dan juga saya juga memiliki HP. Kebetulan mungkin konten kreator kan orangnya mobile ya, terhadap layar satu saya layar 2. Kebetulan mungkin gak ada monitor tambahan, pakainya layar iPad, sehingga ketika kalian compatibilities-nya pengen ngetik di keyboard, pengen ngetik di iPad, pengen ngetik di laptop, itu sangat gampang sekali, dan bahkan mungkin cukup efisien tanpa perlu pindah ke option lagi. Cuman kalau misalkan kalian hanya satu device saja, sebenarnya worth it. Cuman memang sayang aja kalau laptopnya keyboard yang kenapa-napa, atau mungkin punya keyboard PC yang ini ya, yang pakai kabel sih nggak usah beli. Cuman kalau misalkan perlu yang wireless atau mungkin ya buat dibawa kemana-mana aja, saya rasa sih ini sangat worth it gitu. Oke noobs, itu tadi merupakan video review kami terhadap Logitech K380 keyboard wireless yang bisa dikoneksikan ke 3 perangkat sekaligus. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk apakah membeli keyboard K380 ini atau tidak. Nah, like video ini jika suka, dan tanya-tanya saja kepada kami jika kalian ingin menanyakan seputar Logitech K380 ini di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe Legion Noob Tech dan kunjungi website kami di idlegionoob.com. Saya Dimas dari idlegionoob.com undur diri, dan selamat malam dan selamat beraktivitas.